Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Semua orang khawatir, karena Long Hao Shen bisa melihat bahaya yang dialami Sima Xian, begitu juga Lin Xin, Chen Yinger, dan Han Yu. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan kerangka merah yang masuk. Tubuh kerangka merah tiba-tiba berubah menjadi semacam bayangan merah keemasan, melarikan diri melawan semua harapan dari serangan pikiran mata iblis. Serangan terburu-buru Han Yu juga datang terlambat, dan Lin Xin hanya bisa buru-buru melepaskan satu perisai dasar. Adapun Chen Yinger, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini di Menara Kematian, makhluk ajaib yang dipanggilnya sangat lemah, dan sudah mati sebelumnya. Dan tidak ada cukup waktu untuk memberi Magdul kristal ajaib untuk dimakan. Adegan ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Pada saat kerangka merah tiba di punggung Sima Xian, pedangnya sudah berayun. Seolah-olah setiap gerakannya adalah persiapan untuk yang berikutnya, tidak satu pun dari ini yang boros. Sima Xian masih di tengah-tengah menarik kembali senjata bola cahaya energiknya, dan pada dasarnya bahkan tidak berusaha menghindarinya. Ini karena kepercayaannya pada Tungku Roh Suci Long Hao Shen, setelah melihat cahaya putihnya bersentuhan dengan kerangka merah. Sima, Long Hao Shen berteriak putus asa. Ini sudah berakhir. Otak Long Hao Shen kosong sepenuhnya. Mempertimbangkan kekuatan kerangka merah itu, Sima Xian tidak mungkin bisa bertahan dengan pukulannya. Namun, matanya menyusut tepat pada saat itu. Apakah Sima Xian meninggal? Tidak, dia tidak melakukannya. Bilah tulang kerangka merah itu segera berhenti tiba-tiba saat masuk bersentuhan dengan lehernya, dan Sima Xian tidak merasakan lagi selain perasaan panas di lehernya. Segera selanjutnya, bilah tulang kerangka merah itu diambil, mengenai punggungnya segera, dan menyebabkan dia dikirim terbang. 7 anggota kelompok Long Hao Shen merasakan tubuh mereka berkilauan, merasakan sakit di punggung mereka. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen akhirnya kembali juga. Dengan paksa menuangkan energi spiritual ke kedua lengannya, dia meluncurkan Demon Whipping Flash dengan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Namun, kerangka merah itu masih tidak memperhatikannya, tiba-tiba mengambil langkah besar ke samping dan meninggalkan jangkauan Demon Whipping Flash itu. Kekuatan dan jangkauan yang dicakup oleh Demon Whipping Flash dapat dianggap mengesankan, tetapi memiliki kekurangan, dan itu adalah jangkauan serangannya. Meskipun pedang Blue Rain, Hibiscus of Light dapat melepaskan bila energi spiritual yang cemerlang, jangkauan mereka hanya sekitar 6,5 meter. Dan jangkauan satu langkah kerangka merah itu dengan mudah melebihi 6,5 meter ini. Tungku Roh Suci Long Hao Shen diluncurkan sekali lagi, tetapi penutup emas mengelilingi kerangka merah sekali lagi dalam sekejap, dan mengandalkan langkah ilusinya, dia tidak meninggalkan lagi selain bayangan, menghindari Tungku Roh Suci Long Hao Shen. Tapi yang lebih mengejutkan Long Hao Shen adalah kali ini adalah, meskipun demikian ia melepaskan kemampuan tarik Tungku Roh Suci 4 kali berturut-turut dengan perbedaan hampir hanya sepersekian detik antara setiap penggunaan, kerangka merah itu masih menghindar setiap saat dengan ilusi yang cepat. Kemampuan Tungku Roh Suci Long Hao Shen hanya mencapai bayangan itu setiap saat. Berikut selanjutnya adalah penampilan kerangka merah. Mengandalkan ketangkasannya yang mencengangkan dan kekuatannya yang kuat saat memegang bilah tulang di tangannya, dia bahkan belum menggunakan perisainya. Hanya dalam 10 detik, semua orang dikirim terbang berturut-turut. Tetapi bahkan dengan alat yang ampuh seperti rantai penghubung jiwa, serangan tanpa gangguan ini menempatkan kelompok 7 Long Hao Shen dalam rasa sakit yang menyedihkan. Ini hanya bisa disebut pertempuran berat sebelah. Bahkan Long Hao Shen hanya bertahan selama 5 detik di depan kerangka merah. Serangan yang ditujukan ke dadanya bahkan membuat Keir terbang bersamanya. Dia melancarkan serangan balik, tetapi tindakan gesitnya hanya bertemu dengan pertahanan pedang kerangka itu. Kerangka merah ini terlihat sangat lambat di matanya, tetapi tidak ada serangan Keir yang berguna. Tampaknya semua tekniknya diprediksi oleh musuh, yang akhirnya menembak dia pergi di udara dengan pukulan pisau. Semua orang terbaring di tanah,
mendapat manfaat dari bantuan jiwa untuk berbagi kesakitan. Namun itu tidak bisa meredakan rasa sakit. Setiap orang yang menerima pukulan pisau di punggung, mereka mengalami rasa sakit yang berdenyut-denyut dan hebat, sehingga rasanya seolah-olah punggung mereka bukan punggung mereka sendiri. Perasaan terbakar yang intens bahkan menyebabkan mereka merasa bahwa mereka tidak dapat bernapas. Namun, setelah mereka semua terdampar di bawah, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, hanya diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat mereka, sebelum berbalik. Seolah-olah karena kekuatan mereka, dia bahkan tidak merasa layak untuk melanjutkannya. Dia tidak terus mengejar dan menyerang, hanya kembali ke tempat asalnya, berdiri diam di sana. Tampaknya pada saat itu seolah-olah api yang membubung di sekitar tubuhnya masih hidup. 7 anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 hanya bersukacita melihat pemandangan ini. Jika kerangka merah ini benar-benar ingin membunuh mereka, tanpa bayangan keraguan bahwa tidak ada dari mereka yang masih hidup pada saat itu juga, apalagi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sima Xian, yang merupakan orang pertama yang hajar selama pertempuran ini, mengungkapkan wajah yang menderita, "Bos, apakah orang ini benar-benar hanya pada langkah ke-6? Itu terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin kita benar-benar tidak berdaya melawannya?" Merasa lebih suram darinya, Long Hao Shen menjawab dengan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Tetapi energi spiritualnya masih dalam lingkup langkah ke-6, dan itu bahkan tidak jauh lebih besar dari saya sendiri. Tapi kami tidak bisa menahan serangannya saat itu. Mungkinkah itu teknik? Sudahkah Anda memperhatikan fakta bahwa serangannya benar-benar mulus? Hanya alami dan tidak dipaksakan, mengalir dengan lancar dan tanpa gerakan yang berlebihan. Dari awal pertempuran hingga akhir, rasanya seolah-olah dia tidak memiliki kesusahan dalam langkahnya." Wang Yuan mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, ini harus tentang teknik. Jika kekuatannya hanya pada langkah ke-6, maka kami tidak mungkin kalah. Kami bahkan telah mengalahkan iblis dari langkah ke-7 sebelumnya. Bagaimana kita bisa kalah melawan satu di langkah ke-6? Tapi kemudian, mungkinkah ini dia menggunakan keterampilan pertempuran zaman kuno? Mereka yang telah hilang dari zaman sekarang." Han Yu menjawab, "Itu sangat mungkin. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Namun, keterampilan kerangka merah ini terlalu kuat. Ini terutama terjadi pada kemampuan bayangan itu, yang membuat kapten pun tidak berdaya." Memang, Long Hao Shen telah menunjukkan semua kartu trufnya. Bukan hanya tungku roh sucinya yang dilawan oleh kerangka merah, tetapi serangannya ternyata tidak berguna. Dengan cara yang sama, teknik mengunci tidak berhasil memukul karena teknik bayangan itu, yang memainkan peran besar dalam kekuatan bertarung kerangka merah yang mencapai puncak dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Long Hao Shen menjawab, "Seharusnya begitu. Faktanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar sebelumnya tentang kemampuan serangan Asura dan dorongan Asura yang telah kita pelajari? Atau bahkan pernah melihat yang ada di Aula Harta Karun Aliansi?" Semua orang menggelengkan kepala. Long Hao Shen melanjutkan, "Kalau begitu, sangat mungkin teknik dari zaman kuno yang telah kita pelajari. Serangan Asura dan dorongan Asura juga merupakan kemampuan yang mampu dipelajari oleh kerangka merah yang memiliki semangat pendekar, tetapi memperoleh keterampilan pertempuran membutuhkan banyak pelatihan diri. Tampaknya kerangka senior ini akan tinggal di sini untuk beberapa waktu lagi. Mulai sekarang, termasuk Lin Xin dan Yinger, kita semua akan menantang senior ini satu demi satu. Tidak ada lagi formasi pertempuran tim. Apa? Dengan pengecualian Keyer yang bisu, semua orang tampak tercengang pada Long Hao Shen. Sebelumnya, bahkan dengan bergandengan tangan, ketujuh dari mereka tidak cukup kuat untuk kerangka merah itu. Selama berapa detik mereka bisa bertahan jika mereka masuk 1 lawan 1 seperti yang dikatakan Long Hao Shen? Long Hao Shen dengan tenang menjelaskan, "Tidak ada yang aneh dengan itu. Apakah engkau benar-benar percaya bahwa tanpa mengalami cukup banyak penindasan, engkau masih akan dapat menembus ke langkah ke-6 tanpa kesulitan? Seperti yang Anda katakan, energi spiritual kalian telah meningkat terlalu cepat, dan karena itu, menerobos akan menjadi lebih sulit.
Kalian yang memiliki energi spiritual yang tersisa akan bergiliran meminta bimbingannya. Kerangka merah ini tidak akan menyakiti kita secara nyata, dan itu adalah guru dari jenis yang langka untuk ditemukan. Ini terutama terjadi pada kita para pejuang jarak dekat. Jika kita bisa belajar dari serangan alami dan mengalir itu, bagaimana mungkin kekuatan kita tidak mendapatkan banyak pelatihan? Dalam duel, bahkan lawan satu langkah di atas tidak akan menjadi sesuatu yang perlu ditakuti. Han Yu mengangguk setuju, Kapten benar. Dan di atas itu, ketika kami melewati percobaan keempat, ketiga yang sebelumnya menghilang. Lalu, bukankah uji coba keempat dan kelima akan hilang sesuai dengan itu setelah ini? Ini adalah total beberapa ratus energi spiritual yang diperoleh setiap hari bagi kami setelah menembus langkah ke-6. Ketika kita mencapai 5.000 energi spiritual seperti Kapten, kita bahkan tidak yakin memiliki kesempatan yang sama untuk terus bangkit, tetapi itu tidak berarti kita harus meninggalkan begitu mudah untuk maju. Pada 10 hari berikutnya, mereka dengan senang hati menerima pukulan dari kerangka merah tirani itu. Namun, kata bahagia hanya bisa berlaku untuk Long Hao Shen. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu pada saat dia mengikuti Long Xingyu untuk pelatihannya atau dilatih oleh Ye Hua, dia hampir hanya mengalami jenis pelatihan neraka. Jadi, meskipun menjadi orang yang paling sering mencari kerangka merah setiap hari, dia masih yang paling tegas di grup. Keir juga tidak merengek. Dia bahkan tidak mampu berbicara, jadi bagaimana dia bisa merengek? Adapun yang lain, saat waktu kesenangan ini berlangsung, itu tampak seperti siksaan bagi mereka. Orang yang situasinya paling buruk adalah Lin Xin. Setiap kali dia dikirim terbang oleh kerangka merah ini, dia akan mengeluh dengan lugas, sebelum berbaring di tanah dan mendengus terus-menerus. Namun, dalam pelatihan ini, kemajuan mereka sangat jelas. Ini secara alami tidak dapat merefleksikan energi spiritual mereka, tetapi pada keterampilan pertempuran mereka. Ketika disiksa setiap hari oleh kerangka yang keterampilan pertempurannya hampir sempurna, sulit untuk tidak maju. Mereka sekarang setidaknya mampu bertahan sedikit lebih lama melawan kerangka merah itu. Adapun Lin Xin, 3 detik yang bisa dia bertahan di awal sudah menjadi 10 detik, perubahannya tampak agak jelas baginya. Orang yang bertahan paling pendek masih Chen Yinger, tapi dia yang paling tidak berdaya tentang itu. Di setiap tantangan, dia memberikan kristal ajaib untuk dimakan Magdul kecil yang besar, tetapi tepat setelah dia diurus, Chen Yinger pasti akan mengikuti selanjutnya. Setidaknya untuk saat ini, dalam proses Magdul menyilangkan tangan dengan kerangka merah, dia tidak pernah menyelesaikan mantra untuk gerbang pemanggilan makhluk, tetapi berbagai keterampilan Magdul di saat pertempuran jelas meningkat. Long Hao Shen seperti sebelum orang yang bertahan paling lama. Di depan serangan kerangka merah, dia sekarang mampu bertahan selama lebih dari 1 menit. Selain itu, keterampilan bertarungnya terlihat semakin mulus seiring berjalannya waktu. 10 hari kemudian, Long Hao Shen dan yang lainnya memutuskan untuk sementara waktu memiliki waktu untuk beristirahat setelah berdiskusi, dan untuk sementara berhenti. Salah satu alasannya adalah karena mereka membutuhkan waktu untuk menstabilkan perkembangan mereka, dan juga karena hari pembukaan surga ilusi semakin dekat. Seseorang sudah bisa mencarinya kapan saja. Untuk memanfaatkan waktu terakhir ini, Long Hao Shen akhirnya meminum pil roh kudusnya, meningkatkan energi spiritualnya menjadi 6.000. Meskipun hari-hari kultivasi mereka membosankan dan tidak menarik, itu sangat stabil bagi mereka. Secara khusus, ketika merasakan pertumbuhan kekuatan mereka yang berkelanjutan dan dengan Keir yang tetap terus-menerus di sisinya, Long Hao Shen tidak merasa sedikit pun kesepian. Dapat dikatakan bahwa selama setahun terakhir ini, kecepatan kultivasinya telah menjadi yang tercepat sepanjang hidupnya, melampaui kecepatan masa lalunya dengan selisih yang sangat besar. Ayah, Ibu, tunggu aku. Saya akan segera mencari kalian. Perlahan membuka matanya dan menemukan dirinya di dalam ruang pelatihan mereka, Long Hao Shen memandang Keir di dekatnya yang masih berada di tengah-tengah kultivasi. Sejak mereka berhenti pergi ke Menara Kematian, Keir jarang berkomunikasi dengan Long Hao Shen, sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya.
Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah sangat dekat untuk menerobos. Hao Shen, apakah kamu di dalam? Pintu diketuk dengan ringan dari luar. Iya, Long Hao Shen dengan gesit, berusaha sejauh mungkin untuk tidak mengeluarkan suara apapun yang dapat mengganggu Keyer, dan membuka pintu, keluar dalam sekejap. Bertentangan dengan harapannya, orang yang datang adalah Han Qian. Guru besar, bagaimana kamu datang secara pribadi? Keyer masih berkultivasi, jadi aku lebih suka kita tidak masuk. Long Hao Shen berkata dengan ekspresi minta maaf. Han Qian menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, kultivasi adalah hal yang paling penting. Hei, wow, sepertinya kamu akhir-akhir ini berkembang lagi. Melihat pada murid di depannya, Han Qian tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya sendiri. Tampaknya Long Hao Shen telah tumbuh lebih dewasa. Pada usia 15 tahun, dia tampak sekarang hampir setinggi 1,8 meter. Perubahan pada tubuhnya masih bukan yang paling jelas, karena yang paling jelas berubah adalah temperamen dan ekspresinya. Dia masih memiliki penampilan tampan yang membuat iri para gadis, tetapi terlihat agak kurang kekanak-kanakan, lebih dewasa dan berotot, rambut hitamnya tergantung di bahunya. Jika dia hanya menatap matanya, Han Qian sama sekali tidak akan tahu bahwa anak ini baru berusia 15 tahun. Kedua mata Long Hao Shen masih lemas, tanpa kotoran di mata emasnya, tetapi tatapannya sangat mantap dan pendiam. Ini tampak agak lebih dekat dengan seorang pria parubaya yang berhasil menahan energi spiritualnya. Han Qian bahkan tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya saat ini. Tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan 20 hari yang lalu, muridnya telah membuat kemajuan besar. Putra Cahaya, dia benar-benar pantas disebut Putra Cahaya. Anak ini sudah berada di langkah ke-6, dan mungkin akan mencapai tingkat kultivasinya saat ini bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Sebagai Putra Cahaya pertama dari aliansi kuil, dia pasti akan menempa sejarah baru. Dalam sejarah aliansi kuil yang diketahui, Ksatria ilahi termuda mencapai levelnya pada usia 37 tahun, tetapi Long Hao Shen jelas tidak akan memakan waktu lama. Hao Shen, aku datang untuk mencarimu karena beberapa perubahan yang terjadi terkait pintu masuk ke surga ilusi. Ah, Long Hao Shen tiba-tiba khawatir. Faktanya, kelompoknya telah membuat semua persiapan untuk memasuki surga ilusi selama beberapa hari terakhir, jadi tiba-tiba mendengar beberapa perubahan muncul sulit diterima untuknya. Han Qian dengan tenang melanjutkan, jangan terlalu khawatir. Ini adalah perubahan yang terjadi karena banyaknya orang yang harus diizinkan masuk. Kali ini, total 42 pasukan pemburu iblis telah membayar bantuan Benteng Selatan, dan dengan pengecualian pasukan pemburu iblis kelas Kaisar dan kelas Raja, sisanya semuanya adalah kelas komandan ke bawah, dengan sejumlah besar anggota yang juga berada di tahap ke-6 kultivasi. Dengan demikian, muncul masalah untuk memilih kandidat untuk surga ilusi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang muncul hanya sekali setiap 100 tahun, jadi semua orang ingin masuk. Tetapi total kuota orang yang diizinkan hanya 10, dengan lebih dari 100 orang bersaing untuk itu. Jadi, saya khawatir akan ada masalah tentang memberikan tempat kepada Keyer dan kamu. Mendengar Han Qian mengatakan itu, Long Hao Shen mengangguk setuju, ini memang akan sangat tidak adil bagi yang lain. Guru besar, bagaimana aliansi memutuskan untuk menugaskan 10 tempat ini? Han Qian menjawab, tidak ada yang bisa dilakukan. Demi keadilan, itu hanya bisa berbentuk kompetisi. Mengatakan itu, dia merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia adalah perwakilan aliansi saat ini, aliansi kuil memiliki reputasi untuk dipegang mengenai keadilannya, jadi banyak hal yang tidak dapat diputuskan olehnya. Selain itu, dengan begitu banyak pasukan pemburu iblis kelas Kaisar serta orang-orang dari kuil penyembuh sebagai saksi, masalah jelas akan muncul dengan dua alokasi ini dijadwalkan sebelumnya. Guru besar, kamu tidak perlu khawatir. Kami hanya akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Saya yakin dengan kemampuan saya. Long Hao Shen sebenarnya ternyata adalah orang yang menghibur pihak lain. Han Qian tersenyum pahit sebagai jawaban, bodoh, bagaimana bisa semudah itu?
Untuk mencapai tingkat komandan pasukan pemburu iblis, mereka semua merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dan agar Anda tahu, batas untuk memasuki surga ilusi adalah 10.000. Kamu baru saja mencapai langkah ke-6, tetapi di antara regu pemburu iblis kelas komandan itu, tidak ada kekurangan anak muda di puncak langkah ke-6 milik semua regu pemburu iblis kelas komandan yang hadir. Long Hao Shen terkekeh untuk itu, guru besar. Ada beberapa cobaan yang tidak dapat dihindari dalam hidup seseorang. Bagaimana kita bisa tahu sebelum mencoba sebelumnya? Apakah ada persyaratan sebelumnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Untuk berpartisipasi dalam kompetisi